Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Amin. pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring ataupun secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, memenuhi kewajiban kita untuk mendapat ilmu pengetahuan. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu untuk mengetahui siapa saja yang telah berhadir. Baik, Khairun ada? Ada? Ya mungkin terkendali jaringan. Nah, selanjutnya Hadir, Pak. Hiliati ada? Hadir. Iya. Selanjutnya Hikmah ada? Hadir. Ada. Selanjutnya Novriani Setiasari ada? Hadir. Baik. Karena semua telah berhadir, maka kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah, di mana kita sebelumnya sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan untuk pengurusan jenazah, yakni dari mengkafani, selanjutnya sebelum mengkafani juga sudah dimandikan jenazah. Nah, selanjutnya sudah pengurusan tersebut, jenazah akan dilanjutkan dengan proses menyolatkan jenazah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi tentang sholat jenazah. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah, di mana kita sebelumnya sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan untuk pengurusan jenazah, yakni dari mengkafani, selanjutnya sebelum mengkafani juga sudah dimandikan jenazah. Nah, selanjutnya sudah pengurusan tersebut, jenazah akan dilanjutkan dengan proses menyolatkan jenazah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi tentang sholat jenazah, yang terdiri dari submaterinya yaitu pengertian dan hukum sholat jenazah, selanjutnya syarat sholat jenazah, lalu rukun sholat jenazah, sunnah sholat jenazah, dan juga cara melaksanakan sholat jenazah itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja kita masuk kepada pengertian dan hukum sholat jenazah terlebih dahulu. Bisa anak-anak lihat slide PowerPoint. Nah, jadi pengertian dan hukum sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jadi, di mana jenazah yang disolatkan itu tadi sudah adalah jenazah yang telah dimandikan dan juga dikafankan. Nah, selanjutnya adapun hukum melaksanakan sholat jenazah ini sendiri adalah fardu kifayah. Jadi dalam suatu perkampungan atau suatu wilayah, jika sudah ada yang melaksanakannya, maka tergugurlah kewajiban bagi orang-orang yang lainnya. Adapun selanjutnya kita masuk kepada syarat sholat jenazah.
yaitu yang pertama menutup aurat. Nah, tentunya ini adalah syarat salat jenazah yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan sholat jenazah, yakni yang pertama menutup aurat, tentunya seperti halnya sama dengan kita melaksanakan sholat wajib. Selanjutnya ada suci dari hadas besar dan kecil. Selanjutnya bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, selanjutnya sholat dilakukan dengan menghadap kiblat. Nah, selanjutnya jenazah telah dimandikan dan dikafankan. Nah, dan juga letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Nah, kalau sholat gaib nanti kita akan ada pembahasannya lagi. Nah, di lain kesempatan kita akan bahas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rukun sholat jenazah. Nah, dari rukun sholat jenazah itu ada niat. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Selanjutnya dilakukan dengan takbir 4 kali. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah pada takbir pertama, membaca solawat atas Nabi pada rakaat kedua, mendoakan mayat pada rakaat ketiga dan keempat, itu ada doanya masing-masing. Selanjutnya mengucapkan salam. Nah, itu dari rukun salat jenazah. Selanjutnya kita masuk pada sunnah salat jenazah. Ya, sunnah salat jenazah sendiri yaitu mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Nah, ini termasuk sunnah dari sholat jenazah dari 4 takbir. Selanjutnya merendahkan suara bacaan ataupun disir. Di sini maksudnya tidak perlu kita saat melaksanakan sholat jenazah itu membaca dengan jelas bacaan-bacaannya. Maksudnya tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafalkan. Cukup dibaca dengan suara yang rendah. Di sini maksudnya nada kita tidak perlu tinggi dan tidak perlu terdengar oleh orang lain dalam keadaan sir. Selanjutnya membaca ta'awuz. Nah, selanjutnya juga disunahkan banyak pengikutnya. Nah, di sini banyak pengikutnya maksudnya adalah banyak makmum dari sholat jenazah ini yang melaksanakan sholat jenazahnya. Jadi juga ada memperbanyak shaf. Nah, di sini kan mungkin tadi kita sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Mungkin bisa dilaksanakan oleh 1 orang saja, bisa juga 2 orang saja, akan tapi tadi disunahkan lagi bahwasanya memperbanyak orang saat prosesi tadi mensolatkan jenazah tersebut. Bahkan juga disunahkan untuk memperbanyak saf. Nah, maka sah-sah saja kalau ada yang ingin melaksanakan sendiri, akan tapi lebih baiklah untuk melaksanakannya secara berjamaah. Selanjutnya kita masuk kepada cara melaksanakan sholat jenazah sendiri. Cara mensolatkan jenazah, yang pertama yaitu kita membaca niat. Membaca niat di sini berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisinya. Yang pertama, jika jenazah laki-laki, nah nanti anak-anak bisa lihat lagi lah di buku yang sudah Bapak bagikan secara online. Nanti bisa dibaca dan juga bisa dihafalkan kalau bisa. Soalnya kita akan mempraktekannya di kesempatan berikutnya dari sholat jenazah ini sendiri. Jadi membaca niat tadi bagi saat jenazah tersebut laki-laki, maka niat yang kita baca adalah usalli ala hadhil mayit arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Jadi hadzal mayit untuk jenazah laki-laki. Selanjutnya jenazah perempuan kita baca dengan usalli ala hadhil mayyitah arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Nah, untuk jenazah perempuan dibaca dengan hadhil mayyitah sesuai dengan perempuan itu sendiri. Selanjutnya untuk jenazah yang gaib, artinya tidak di tempat pada waktu itu. Nah, bisa mungkin yang di luar kota atau di bahkan beda negara. Jika ingin melaksanakan salat gaib, nah maka kita bisa dengan niat yaitu usolli alal maitil gaib. Nah, bisa disebutkan spesifiknya fulan bin fulan. Selanjutnya arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Nah, itu untuk salat jenazah yang gaib, yang tidak di tempat pada waktu itu salat jenazah ini sendiri. Selanjutnya pada takbir pertama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah sama seperti salat pada umumnya, kita membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Selanjutnya dilakukan takbir kedua. Selanjutnya di dalam takbir kedua ini membaca sholawat
bisa sholawat Ibrahimiyah, atau sekurang-kurangnya hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau yang mau lengkap bisa dari potongan tahiyat akhir, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, bisa dengan itu lebih bagus kalau dipanjangkan. Tapi tadi sekurang-kurangnya bisa dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah cukup sampai situ. Nah, selanjutnya pada takbir ketiga membaca doa. Doanya bagaimana? Nah, di sini ada yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini adalah untuk jenazah yang laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan tinggal diganti domirnya dengan yang perempuan, yaitu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha untuk perempuan. Nah, selanjutnya pada takbir keempat membaca doa lagi, tapi beda dengan rakaat ketiga. Di sini doanya bisa yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuannya diganti lagi domirnya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Nah, selanjutnya sudah itu terakhir yaitu membaca salam. Salamnya yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai sholat jenazah. Nah, di sini tidak perlu mengusap muka ya, seperti halnya kita melaksanakan sholat pada biasanya. Kalau kita sholat pada sholat wajib, kita bisa mengusapkan tangan ke muka. Nah, kalau di sholat jenazah tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu tadi yang kita bahas tentang sholat jenazah. Untuk anak-anak sekalian, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk lebih memahami, silahkan. Bapak Ulun. Ya, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Nada? Ya, silahkan Nada. Misalnya seusia kami yang masih MTS, bolehlah Pak ikut mensolatkan jenazah. Baik. Untuk usia MTS, apakah boleh untuk melaksanakan sholat jenazah? Jadi kalau kita lihat dari syarat sholat jenazah tadi, yang pertama yaitu kita sudah menutup aurat, yang selanjutnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, dimana kita lihat sendiri dari syarat ini, sholat jenazah ini sendiri tidak mencantumkan bahwasanya apakah ada syarat-syarat tertentu untuk orang mengikuti prosesi sholat jenazah ini sendiri. Nah, jadi kalau Anda sekalian, anak-anak sekalian yang sudah MTS tentu sudah balik juga, maka sudah bisa lah untuk melaksanakan sholat jenazah. Sudah bisa lah untuk melaksanakan sholat jenazah. Nah, mungkin itulah. Ya, baik, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak yang akan menanyakan kepada anak-anak sekalian, karena sudah Khairun Nada sudah bertanya, nah maka pertanyaan ditujukan oleh kepada anak-anak yang lain. Ya, baik. Jadi hikmah, ingatlah tentang rukun sholat jenazah tadi. Salah satunya apa? Bisa disebutkan? Salah satunya Pak, niat. Iya, niat, betul. Niat tadi dibedakan jadi 3, ingatlah juga lah. Apa saja niat dari sholat jenazah? Untuk apa saja? Untuk laki-laki. Selanjutnya untuk apa lagi? Untuk perempuan dan untuk sholat gaib Pak. Iya, betul. Dibedakan untuk dari 3 tergantung situasi dan kondisinya, yaitu pada saat jenazahnya seorang laki-laki, selanjutnya jenazah pada seorang perempuan, dan juga jenazah yang gaib ataupun tidak di tempat saat prosesi sholat jenazah dilangsungkan. Nah, selanjutnya kepada Hilyati, ada Hilyati? Ada Pak. Nah, baik. Pada Hilyati, bisa sebutkan dari salah satu sunnah sholat jenazah yang kamu ingat?
Sunnahnya tadi banyak pengikutnya. Iya, betul. Salah satunya itu disudahkan banyak pengikutnya dari sholat jenazah itu sendiri. Nah, jadi tadi bisa saja dilakukan seorang diri karena fardu kifayah. Saat seorang diri sudah melakukan sholat jenazah, maka sudah tergugur kewajiban bagi muslim-muslim yang lainnya untuk melaksanakan sholat jenazah ini. Akan tetapi dari sunnah sholat jenazah sendiri disunahkan atau lebih baik jika sholat jenazah ini banyak pengikutnya. Artinya banyak yang mengikuti sholat jenazah dilakukan secara berjamaah berarti. Selanjutnya Novriani Setiasari ada. Ya, ada Pak. Nah, siap. Jadi tadi sudah disebutkan syarat sholat jenazah. Apa yang kamu ingat? Bisa disebutkan salah satunya? Apa Pak? Kalian kenalan Pak? Syarat sholat jenazah. Yang kamu ingat apa tadi? Ingatlah. Menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu Pak. Nah, Salah tiganya. Bagus. Jadi tadi syarat sholat jenazah sudah kita sebutkan. Nah, nanti anak-anak bisa ulangi lagi, bisa lebih mendalami lagi materi saat di rumah, bisa membaca ulang lah. Nah, jadi syarat sholat jenazah itu sendiri tadi ada menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, bersih badan, pakaian dan tempat dari najis, juga menghadap kiblat. Nah, jenazah dalam keadaan sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Nah, itu tadi merupakan syarat-syarat salat jenazah. Nah, mungkin mudah-mudahan kita dapat memahami tentang materi kita pada hari ini tentang salat jenazah. Nah, semoga juga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau memang diperlukan karena saat situasi dan kondisi tertentu kan salat jenazah ini sendiri dapat berguna saat kita bersosialisasi di masyarakat. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk praktek dari sholat jenazah ini sendiri. Nah, diharapkan untuk anak-anak sekalian membaca ulang, mengkaji ulang, dan mempelajari lebih dalam lagi tentang materi kita yaitu sholat jenazah. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, tadi kita ulang lagi bahwasanya sholat jenazah ini adalah sholat yang dilakukan sebanyak 4 kali takbir, di mana sholat jenazah ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal tersebut. Nah, di mana hukum dari sholat jenazah ini sendiri adalah yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya saat satu orang sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi orang-orang yang lainnya, muslim yang lainnya. Akan tetapi itu tadi disunahkan bahwasanya sholat jenazah ini banyak pengikutnya dan juga disunahkan untuk memperbanyak shaf dari sholat jenazah ini sendiri. Nah, selanjutnya tadi sudah ada syarat dari sholat jenazah, rukun sholat jenazah, dan juga tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nah, mungkin itu dari Bapak lah. Kita akhiri pertemuan pada hari ini sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.